kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai paham aliran filsafat pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan kerja saya. Perkenalkan, saya Iin Pratiwi sebagai moderator dan sekaligus penyaji. Yang kedua ada Juwita Sari Nasution sebagai penyaji. Yang ketiga ada Nia Nurdairia sebagai penyaji. Yang keempat ada Putri Ramadhani sebagai penyaji. Yang kelima ada Anita Salvia sebagai penyaji. Dan terakhir ada Daratul Khairani sebagai penyaji. Baiklah, kami akan memulai presentasi kelompok kami yang akan dimulai oleh rekan kerja saya yaitu Juwita Sari Nasution. Kepada Juwita Sari saya persilahkan. Baiklah, saya Juwita Sari akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai dua paham filsafat pendidikan. Yang pertama, paham progresivisme. Progresivisme berasal dari bahasa Latin yaitu progresif yang berarti bergerak maju atau gerakan menuju perubahan. Paham ini biasa juga disebut dengan aliran yang menginginkan perubahan atau kemajuan secara cepat. Aliran paham ini didirikan pada tahun 1918 dan paham ini mendukung pendidikan berfokus pada anak, bukan pada suatu bidang atau guru tertentu. Paham ini memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat negatif, di mana paham progresivisme ini menolak otoritarisme dalam segala aspek, baik agama, politik, etika, dan sebagainya. Yang kedua, sifat positif. Sifat positif ini, paham progresivisme sangat mendukung dan mempercayai bahwa manusia itu memiliki kekuatan alamiah yang sudah dibawa sejak lahir. Beberapa tokoh yang menjelaskan tentang paham progresivisme ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Nia Nurdairia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Tokoh-tokoh paham progresivisme. 1. William James. William James seorang psikologi dan seorang filsuf Amerika yang sangat terkenal. Paham dan ajarannya, demikian pula kepribadiannya sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan Amerika. Meskipun demikian, dia sangat penceramah di bidang filsafat. James berkeyakinan bahwa otak dan pikiran, seperti juga aspek dari eksistensi organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi, James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Yang kedua, John Dewey. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivis yang lebih menekankan pada anak didik yang minat daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah Child Center Curriculum dan Child Center School. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas, seperti yang diungkapkan Dewey dalam bukunya My Pedagogical Creed, bahwa pendidikan adalah proses dari kehidupan dan bukan persiapan masa yang akan datang. Dewey mengembangkan pragmatisme dalam bentuk yang orisinil, tapi meskipun demikian, namanya sering pula dihubungkan terutama sekali dengan versi pemikiran yang disebut instrumentalisme. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan dengan rekan saya, Putri Ramadhani. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Yang ketiga, itu ada Harim Fahiger. Harim Fahiger berpendapat bahwa itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia ini. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata.
Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar. Asal orang tahu saja bahwa kebenaran itu ialah hanya semata. Kebenaran itu tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Keempat, itu ada Georges Santayana. Georges digolongkan pada penganut pragmatisme ini, tapi amat sukar untuk memberikan sifat bagi hasil pemikirannya, karena amat banyak pengaruh yang bertentangan dengan apa yang dialaminya. Oke, selanjutnya ada prinsip paham progresisme. Yang pertama, itu ada proses pendidik berawal dan berakhir pada anak. Ketiga, subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Ketiga, peran guru adalah sebagai pembimbing atau pengarah. Keempat, itu adalah sekolah. Sekolah adalah masyarakat kecil dari masyarakat besar. Saya Daratul Khairani akan menjelaskan di bagian tokoh-tokoh paham perennialisme. Yang pertama, Plato. Plato berpandangan bahwa realitas yang manusia dari asalnya yaitu bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sesuai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya dalam kondisi alam materi dan sosial. Seluruh makhluk rohani, manusia sadar akan menuju proses yang lebih tinggi yang menuju kepada manusia ideal atau manusia sempurna. Kemudian, menurut Thomas Aquinas, ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya. Mengalir dari Tuhan bagaikan air yang mengalir dari sumbernya, seperti halnya emansi. Thomas Aquinas menekan dua hal. Yang pertama, dunia tidak diadakan dari semacam bahan dasar. Dan yang kedua, penciptanya tidak terbatas waktu dan untuk saat saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Safia. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu saya di bagian prinsip-prinsip paham perennialisme. Adapun prinsip-prinsip paham perennialisme yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup, yang artinya yaitu tujuan hidup itu untuk mencapai kebijaksanaan dan kebajikan atau kebaikan. Yang kedua, rasio merupakan atribut manusia yang tertinggi. Yang ketiga, manusia adalah manusia yang bebas, yaitu mereka harus mampu memperhalus dan mereka harus mampu menahan pikiran dan nafsunya. Yang keempat, tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan yang abadi. Kurikulum organisasi ditentukan terlebih dahulu oleh orang yang dewasa, yang bertujuan untuk melatih pengembangan dirinya dan untuk mengembangkan akalnya. Yang kelima yaitu pendidikan merupakan bukan peniruan hidup, melainkan sesuatu persiapan untuk makhluk hidup ataupun suatu persiapan untuk makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu siswa harus mampu mempelajari karya-karya besar, yaitu seperti karya seni, karya filsafat, dan yang lain sebagainya. Baiklah, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami mengenai paham aliran filsafat pendidikan, yaitu dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa aliran filsafat pendidikan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi karakteristik peserta didik ke depannya. Masing-masing aliran memiliki ciri-ciri dan pengaruh terhadap pendidikan. Filsafat pendidikan bersifat progresivisme merupakan pendidikan yang berasal dari diri seorang peserta didik itu sendiri. Sedangkan aliran filsafat perennialisme yaitu pendidikan yang berasal dari nilai-nilai luhur yang kekal dan terjaga.
Baiklah, sekianlah hasil presentasi kelompok kami mengenai faham aliran filsafat pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.